Ana mempunyai adik kandung yang sudah menjanda dengan 2 orang anak. Selama 5 tahun terakhir, alhamdulillah, Ana dapat membantu secara maksimal atas izin dari suami. Pertanyaannya, adakah batas kita menghentikan bantuan kepada adik saya yang sampai saat ini tidak ada terlihat keinginan untuk berusaha mandiri? Kami pun sudah membantu dengan memberikan modal untuk usaha, Ustaz. Jazakallah khair, barakallahu fiik, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, tatkala kita membantu orang lain sebagai bentuk ta'awun, ya, saling tolong menolong, apalagi itu kerabat kita, maka hendaklah kita mengkaji dan mempelajari bantuan kita kepada orang itu. Karena ada yang bantuan diberikan kepada orang sehingga membuat orang itu jadi malas. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada para sahabat untuk membantu orang lain. Tapi Nabi SAW juga memberikan arahan kepada orang-orang tersebut agar mereka semangat bekerja dan berusaha. Orang yang nggak mampu. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, la ayyahtatiba ahadukum. Seorang di antara kalian itu mencari kayu bakar, ditaruh di punggungnya, kemudian dia jual. Itu lebih baik daripada dia minta-minta. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi bukan sekedar membantu mereka, tapi memotivasi mereka untuk jadi tangan di atas agar mereka tidak malas. Maka lihat, ada keluarga yang membantu keluarganya yang menyebabkan orang itu jadi malas. Kita yang salah akhirnya. Maka Nabi memberikan arahan agar dia kerja. Tadi dikasih modal, ya, kasih arahan anak tersebut. Dan ada yang perlu diperhatikan, ya. Di antara kita itu ada orang-orang yang nggak bisa, dia itu jadi pengusaha. Kita harus sadar. Kalau kita mau merubah dia jadi pengusaha, terkadang butuh pendampingan. Jadi bukan hanya dikasih modal, tapi didampingin. Ini penting sekali. Kalau enggak, kita kasih modal, modal habis, usaha bangkrut. Kenapa? Karena ini orang nggak punya jiwa entrepreneur, nggak punya dia. Dia jiwanya ini pegawai. Ya udah, jadikan dia pegawai. Jadi boleh jadi subhanallah jemaah, kita membantu saudara kita itu dengan memasukkan dia untuk bekerja di tempat orang lain. Jadi pekerja. Dan boleh jadi kita ngomong sama tempat yang dia bekerja, tolong anak ini kerja di tempat antum, anak yang gaji. Jadi sebagai bentuk membantu dia agar dia itu kerja gitu loh. Kita bisa kasih duit ini sama dia, tapi terus dia mau kerja apa? Maka lebih baik ini di antara bentuk kita membantu saudara kita, kita pekerjakan dia di tempat orang dengan kita yang gaji. Supaya dia dapat ilmu di sana, belajar di sana, sehingga nanti dia bisa berusaha. Ini mungkin yang perlu kita lakukan, dan terkadang ada orang-orang yang diputus bantuan kita kepada dia agar dia mandiri. Waqasa liyazdajiru. Waman yaku haziman falyaksu ahyanan ala man yarham. Kadang-kadang seorang bersikap keras itu kepada orang yang dia cintai. Dia cinta sama saudara, tapi dia sikapnya keras. Dan seorang yang tegas itu, sekali-kali dia harus bertindak tegas atau bertindak keras kepada orang yang dia sayangi.